Ini adalah novel yang dibacakan oleh Paman Google. Suaranya kaku dan monoton, tetapi masih bisa dimengerti. Kuanggap ini seperti dibacakan cerita sebelum tidur oleh seorang ibu. Novel ini bukan karya saya. Direkomendasikan untuk membeli buku resmi berlisensi untuk mengapresiasi dan memberi dukungan pada penulis. Terima kasih. Scam Villains Self-Saving System Chapter 44. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Di perbatasan. Angin malam bertiup kencang saat berdesir melalui kota kecil di antara rumah-rumahnya yang tersebar. Di sepanjang jalan, hanya satu kedai teh kecil yang membocorkan cahaya hangat, memberikan sedikit kehidupan. Yang disebut perbatasan bukanlah batas antara dua negara atau dua kota, melainkan dunia iblis dan dunia manusia. Kedua ras itu dipisahkan menjadi dunia yang berbeda. Awalnya, masih ada Endless Abyss yang memecah ruang yang berfungsi sebagai partisi di tengah, tetapi selalu ada beberapa titik lemah dalam formasi yang membuat kedua dunia terpisah, menyebabkan ruang dan waktu menjadi kacau. Seseorang sering dapat menemukan penduduk dari kedua dunia melewati tempat-tempat itu untuk melarikan diri, dan hal-hal seperti menyelinap melintasi perbatasan dengan jahat juga sering terjadi. Tidak ada orang normal yang mau tinggal di tempat yang ras iblis datang dan pergi seperti bayangan, mencuri barang satu hari sebelum melakukan pembunuhan dan pembakaran di hari berikutnya. Oleh karena itu, penduduk di perbatasan menjadi semakin langka. Meskipun dulunya adalah kota metropolis yang berkembang, banyak orang pindah begitu ruang antara dunia yang berbeda mulai kabur bersama. Hanya murid dari sekte yang datang untuk memperbaiki perbatasanlah yang tetap tinggal untuk menjaga perbatasan. Lu Liu menuangkan semangkuk anggur panas untuk pendatang baru itu, bertukar salam dengannya dan beberapa orang lainnya saat mereka mengelilingi kompor. Saudaraku, dari mana asalmu? Dari selatan. Oh, dari sana. Orang-orang saling memandang sebelum membuat ekspresi pengertian. Tidak mudah untuk melintasi area itu sekarang, bukan? Pendatang baru itu mengangkat mangkuk anggurnya dan mengerutkan kening. Siapa yang bilang begitu? Ada pertengkaran hampir setiap hari. Tidak ada yang bisa menangani penderitaan seperti ini. Seseorang menyela dari sudut, Gunung Changqiong dan Istana Huanhua keduanya dapat dianggap sebagai salah satu dari 4 sekte besar, jadi mengapa mereka menimbulkan begitu banyak masalah selama beberapa tahun terakhir ini? Murid dari kedua sisi tidak bisa pergi sehari pun tanpa bertengkar jika mereka bertemu satu sama lain. Mengapa kedua master sekte tidak melakukan sesuatu tentang itu? Lu Liu berkata, sudah berapa tahun kamu tinggal di tempat terkutuk dan ditinggalkan Tuhan ini? Kau sudah pergi terlalu lama. Murid-murid ini hanya bertarung dengan sangat marah karena kedua master sekte itu diam-diam menyetujuinya. Kenapa begitu, Saudara Liu? Kau harus menjelaskannya sedikit. Lu Liu berdeham dan berkata, ini rumit untuk dijelaskan. Apakah kalian tahu siapa kepala istana Huanhua saat ini? Aku dengar itu seorang anak nakal. Lu Liu tertawa dingin. Jika Luo Binghe bisa disebut bocah muda, maka kau dan aku tidak perlu hidup lagi. Bukan tugas yang mudah jika kita akan membicarakan Luo Binghe ini. Dia berasal dari sekte Gunung Changqiong dan merupakan murid utama Shen Qingqiu dari puncak Qingqing. Saat itu, selama konferensi aliansi abadi, dia menduduki peringkat teratas dengan selisih besar. Itu benar-benar mengesankan. Seseorang berkata, tidak yakin, jika dia berasal dari sekte Gunung Changqiong, lalu bagaimana dia bisa menjadi kepala istana Huanhua? Setelah konferensi aliansi abadi, Luo Binghe menghilang selama 3 tahun. Dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi atau apa yang dia lakukan selama 3 tahun itu. Saat itu, Shen Qingqiu berkata bahwa dia telah meninggal, jadi semua orang percaya bahwa dia sudah mati. Siapa sangka, 3 tahun kemudian, dia akan kembali sebagai tokoh kunci di istana Huanhua. Dia memaksa Shen Qingqiu untuk menghancurkan dirinya sendiri saat itu juga di kota Huaiwi. Pendatang baru itu berkata, aku tidak pernah bisa mengerti itu. Apakah Shen Qingqiu ini dianiaya, atau apakah dia pantas mati? Lu Liu berkata, siapa yang bisa menjelaskan? Sekte Gunung Changqiong pasti telah bersatu dalam perlakuan mereka terhadap orang luar, mereka memukuli siapapun yang menyebutkannya. Sekte mereka sudah seperti itu selama ini, mereka mengenali keluarga, bukan logika.
Mereka bahkan tidak mengizinkan orang lain untuk bergosip tentang sesuatu yang pasti dan final seperti Sang Qinghua dari puncak Anding yang membelot ke dunia iblis. Tidak lama setelah apa yang terjadi di kota Huaiwi, posisi puncak istana Huan Hua berpindah tangan. Tuan istana tua pensiun, dan sekarang kau bahkan tidak dapat menemukan bayangannya lagi. Luo Binghe menjadi otoritas yang dominan, dan jika ada yang berani berurusan dengannya, dia akan membunuh mereka. Seseorang bergumam, hanya karena orang mati. Lu Liu berkata, gangguan yang diciptakan oleh orang mati ini tidaklah kecil. Shen Qingqiu adalah seseorang dari sekte Gunung Changqiong, dan dia juga dulunya adalah penguasa puncak kedua. Tubuhnya seharusnya dikirim kembali ke puncak Qingqing untuk dimakamkan dengan dewa puncak sebelumnya, tapi masalahnya, Luo Binghe menolak untuk mengembalikan jasad itu. Semua orang mengira Luo Binghe melakukan sesuatu seperti mencambuk mayat dan memajangnya, dan bulu di tubuh mereka berdiri tegak. Jika dia menolak untuk mengembalikannya, bukankah sekte Gunung Changqiong akan dengan paksa mencurinya kembali? Penguasa puncak Baizan masih di sini. Lu Liu mengangkat bahu. Dia tidak bisa mengalahkannya. Apa? Pandangan dunia setiap orang hancur. Dalam pikiran orang biasa, penguasa puncak Baizan selalu seperti dewa pertempuran yang tak terkalahkan. Dia tidak bisa mengalahkannya, adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa diterima. Lu Liu berkata, kalian tidak tahu. Setelah insiden kota Huaiwi, Liu Qingge dari puncak Baizan bertarung berkali-kali dengan Luo Binghe, tetapi dia tidak pernah menang sekalipun. Itu juga bukan akhir dari semuanya. Ketika Luo Binghe membawa tubuh Shen Qingqiu kembali ke istana Huan Hua, hanya beberapa hari berlalu sebelum dia secara pribadi menculik Mu Qingfang dari puncak Qianzhou. Seseorang berkata, puncak Qianzhou selalu mengabaikan urusan duniawi, menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat. Bagaimana dia memprovokasi tiran ini? Lu Liu berkata, Luo Binghe menyeretnya ke istana Huan Hua dan menyuruhnya untuk menghidupkan kembali Shen Qingqiu. Dia menghela nafas sambil berkata, mayatnya sudah kaku. Apa yang harus dibangkitkan? Pendatang baru itu berkata, ketika aku melihat kedua belah pihak berkelahi, sekte Gunung Changqiong selalu suka menyebut istana Huan Hua, antek ras iblis. Mengapa mereka mengatakan itu? Lu Liu berkata, itu karena seluruh sekte Gunung Changqiong, untuk beberapa alasan, terus bersikeras bahwa Luo Binghe terkait dengan ras iblis. Meskipun para tetua kuil Zhaohua yang tak terhitung jumlahnya secara pribadi memeriksanya dan menemukan bahwa energi spiritual dalam tubuh Luo Binghe bekerja secara normal, sekte Gunung Changqiong masih terus-menerus menyebutnya demikian. Mereka terus membalas dendam satu sama lain, dan kebencian antara dua sekte saja terus tumbuh dan berkembang. Menurut pendapatku, akan ada hari ketika semuanya mendidih dan tidak ada yang perlu hidup lagi. Ketika dia sampai di akhir, dia tidak lupa menghibur mereka sedikit. Juga bisa dianggap sebagai hal yang baik bahwa kami dikirim untuk menjaga perbatasan, dengan santai dan iseng. Like dan follow Bacakan Aku. Orang di sudut berkata, bingung, aku masih tidak mengerti apa yang terjadi antara pasangan guru dan murid dan dua sekte ini.